Perjalanan panjang untuk menggapai cita-cita. Usaha yang tak pernah kenal lelah dalam meraih mimpi. Menimba ilmu untuk masa depan, perjuangan dan kerja keras. Hadirin serta tamu undangan yang berbahagia, selamat datang di Green Ballroom Swiss Bell Inn Hotel Balikpapan. Dengan bangga kami persembahkan Sidang Terbuka Senat Politeknik Negeri Balikpapan Wisuda Angkatan ke-17 tahun 2021. Jurusan Teknik Sipil, Jurusan Teknik Elektro, Jurusan Akuntansi dan Keuangan, Jurusan Teknik Mesin dan Alat Berat, dan Jurusan Perhotelan. Hadirin serta tamu undangan yang berbahagia, mari kita sambut pembawa acara kita, Wahyu Rizkiani. Acara ini didukung oleh Fotografi dan Media Balikpapan Video Live Production. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka Senat Politeknik Negeri Balikpapan Wisuda Angkatan 17 tahun akademik 2020-2021 segera dimulai. Senat memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
mengheningkan cipta. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan mengheningkan cipta. Mulai. Selesai. Himne Balikpapan. Mars Politeknik Negeri Balikpapan.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembukaan sidang terbuka oleh Ketua Senat Politeknik Negeri Balikpapan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang Senat terbuka Balikpapan tahun akademik 2020 Jumat tanggal 9 Oktober 2021 dinyatakan dibuka. Pembacaan doa oleh Bapak Arif Fadilah. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kiranya acara wisuda hari ini berjalan dengan baik, hikmat dan tiada kurang sesuatu apapun. Izinkan saya akan memimpin doa dengan cara Islam. Dan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang beragama lain, dipersilakan berdoa berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Zat yang maha tinggi keagungan, yang menciptakan keindahan dengan sendirinya, yang maha kebenaran di atas kebenaran, berkat rahmat dan hidayah-Mu, kami semua dapat berkumpul di hotel ini dalam rangka mengikuti sidang terbuka Senat Politeknik Negeri Balikpapan tahun akademik 2020-2021. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kami kekuatan agar selalu bersyukur akan nikmat-Mu. Dengan segala kerendahan hati kami, ya Allah, lancarkanlah acara pada hari ini. Ya Allah yang Maha Bijaksana, anugerahkanlah kepada kami, khususnya para wisudawan wisudawati, kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi segala rintangan dan hambatan. Bentangkanlah jalan kemudahan di hadapan kami, agar kami bisa berhasil dalam meraih cita-cita kami. Ya Allah, ya Alim, kami sadar bahwa ilmu yang kami dapat sangatlah kurang. Untuk itulah, ya Allah, anugerahkanlah kami tambahan ilmu dari-Mu sebagai bekal pengabdian kami, agar menjadi manusia yang berguna, bermanfaat, demi mewujudkan Indonesia maju. Ya Allah Sang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa para pemimpin-pemimpin kami, dosa-dosa para pejuang-pejuang kami, dosa-dosa para guru-guru kami. Tempatkanlah kami dan mereka dalam rahmat dan kasih sayang-Mu. Ya Allah Sang Maha Pengabul doa, kabulkanlah doa dan harapan kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Sambutan Direktur Politeknik Negeri Balikpapan kepada Bapak Ramli SEMM dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Balikpapan atau yang mewakili. Yang kami hormati rekan kami Rektor Universitas Balikpapan, Bapak Profesor Dr. Asriadi. Selamat datang, Pak. Yang kami hormati Ketua dan anggota Senat Politeknik Negeri Balikpapan. Yang kami hormati para rektor, ketua, direktur PTN, PTS. Yang kami hormati para pimpinan perusahaan dan ketua asosiasi profesi atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen, karyawan, dan di Politeknik Negeri Balikpapan. Yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku wisudawan, wisudawati Politeknik Negeri Balikpapan. Yang kami hormati seluruh panitia wisuda ke-17, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita dengan tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan berkah, rahmat, dan karunia sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri upacara wisuda Politeknik Negeri Balikpapan tahun akademik 2020-2021 dalam keadaan sehat walafiat, meskipun kita masih dalam kondisi dan suasana pandemi virus COVID-19. Wisuda kali ini mengusung tema Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk SDM unggul menuju Indonesia maju. Selanjutnya kami keluarga besar Politeknik Balikpapan mengaturkan ucapan selamat datang, terima kasih serta penghargaan kepada Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pada Bapak Rektor Uniba dan Bapak semuanya yang hadir pada hari ini. Kepada anak-anakku wisudawan, wisudawati, pada kesempatan berbahagia ini saya mewakili seluruh Sivitas Akademika Politeknik Negeri Balikpapan mengucapkan selamat kepada para wisudawan atas keberhasilannya menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Balikpapan. Semoga kemudahan dan kesuksesan selalu menyertai anak-anakku semuanya. Bapak Dirjen yang kami hormati, para wisudawan dan para undangan setelah hadirin yang kami muliakan, perkenankan saya atas nama pimpinan dan seluruh Sivitas Akademika Politeknik Negeri Balikpapan dengan bangga wisuda kali ini mempersembahkan sejumlah 315 orang lulusan Al-Himadiyah dari 5 jurusan, yaitu teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, perhotelan, dan akuntansi, yang terdiri dari
1. Teknik mesin, program studi alat berat 61 orang. 2. Teknik sipil, program studi teknik sipil 66 orang. Teknik sipil. 3. Perhotelan dan akuntansi, program studi teknik elektronika 66 orang. 4. Jurusan perhotelan, program studi tata boga 44 orang. 5. Jurusan perhotelan, program studi divisi kamar 14 orang. Dan 6. Jurusan akuntansi, program studi perbankan dan keuangan 64 orang. Adapun wisudawan terbaik 2021, mohon yang saya sebutkan namanya, mohon berdiri. 1. Tertinggi pertama diraih oleh program studi divisi kamar, jurusan perhotelan, atas nama Hilda Ayu Saputri dengan nilai 3,97. Mohon berdiri. Oh, di belakang. Tertinggi kedua diraih oleh program studi tata boga, jurusan perhotelan, atas nama Gendis Ripkadia dengan nilai 3,93. 3. Tertinggi ketiga diraih oleh program studi perbankan dan keuangan, jurusan akuntansi, atas nama Yuda Ada Murlita dengan nilai 3,91. 4. Tertinggi keempat diraih oleh program studi perbankan dan keuangan, jurusan akuntansi, atas nama Aulia Rizky Wilidina dengan nilai 3,91. Tertinggi kelima diraih oleh program studi teknik sipil, jurusan teknik sipil, atas nama Fajar Noval Zuhdi dengan nilai 3,88. 6. Tertinggi keenam diraih oleh program studi teknik elektronika, jurusan teknik elektro, atas nama Eva Dinarvasa dengan nilai 3,82. Tertinggi ketujuh diraih oleh program studi alat berat, jurusan teknik mesin, atas nama Cakrawardana dengan nilai 3,53. Para wisudawan wisudawati yang saya banggakan dan saya cintai, upacara wisuda ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan merupakan langkah awal menuju kehidupan masa depan. Bapak Dirjen yang kami hormati, berkenan dalam sambutan ini izinkanlah saya menyampaikan laporan singkat mengenai perjalanan dan perkembangan Politeknik Negeri Balikpapan dalam rangka mengukur tujuan strategis yang tertuang dalam Renstra Politeknik Negeri Balikpapan tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam kebijakan strategis dengan sasaran mutu sebagai landasan program yang meliputi: A. Bidang akademik. 1. Lulusan Politeknik memiliki IPK lebih besar dari 2,75 adalah 98%. 2. 91% lulus tepat waktu. Dari jumlah total wisudawan 315 orang, yang menyelesaikan studi tepat waktu adalah 287 orang atau 91%.
3. Lulus yang bekerja dalam 6 bulan pertama sebesar 80%. Bahkan beberapa mahasiswa kita sebelum lulus telah dipesan oleh beberapa industri. 4. Riset terapan yang dapat diimplementasikan, di antaranya kinerja luaran hasil penelitian dan pengabdian masyarakat. Politeknik Negeri Balikpapan pada tahun 2021 terdiri dari A. Publikasi internasional bereputasi terindeks Scopus 7 judul terdiri dari 3 jurnal dan 4 proceeding conference. B. Publikasi jurnal nasional dan internasional terindeks DOA dan Google Scholar sebanyak 4 judul. Haki dan produk real tahun 2021. 3. Yaitu hak cipta, granted, hak cipta terdaftar dan paten terdaftar. Bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Kemahasiswaan, penerimaan mahasiswa dan student body. Jumlah mahasiswa yang diterima tahun ini sebanyak 474 orang atau 1/6 dari jumlah pendaftar. Lebih dari target institusi yaitu 1/3. Total student body dari semester 1 sampai semester 8 tahun 2021 berjumlah 1.518 orang. Prestasi mahasiswa di bidang akademik, nalar, bakat, dan minat 2 tahun terakhir. Prestasi nasional 15 penghargaan, prestasi regional dan daerah 10 penghargaan. Program kerjasama industri dan pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme di masing-masing program studi telah bekerja sama dengan beberapa industri dan asosiasi, diantaranya 1. Program studi teknik mesin alat berat jurusan teknik mesin, jumlah kerjasama dengan dunia industri dan asosiasi sebanyak 16 kerjasama. B. Program studi teknik elektronika jurusan teknik elektro, jumlah kerjasama dengan dunia industri dan asosiasi sebanyak 10 kerjasama. C. Program studi teknik sipil jurusan teknik sipil, jumlah kerjasama dengan dunia industri dan asosiasi adalah 12 kerjasama. Program studi tata boga jurusan perhotelan, jumlah kerjasama dengan industri dan asosiasi sebanyak 15 kerjasama. E. Program studi perbankan dan keuangan jurusan akuntansi, jumlah kerjasama dengan dunia industri dan asosiasi sebanyak 15 kerjasama. Institusi, jumlah kerjasama institusi dengan industri dan asosiasi 10 kerjasama. Bapak Dirjen yang kami hormati, sebagai laporan program prioritas yang sedang dan akan dilakukan diantaranya: 1. Update kurikulum. Kurikulum berbasis pengguna bersama dengan industri menyusun kurikulum. Kurikulum akan direform sehingga lebih menitik beratkan pada pembentukan karakter dan soft skill. Perlu kami sampaikan kepada Pak Dirjen bahwa sementara ini hampir semua prodi atau jurusan sedang melakukan FGD atau workshop kurikulum. 2. Semua prodi pada jurusan masing-masing ke depan proses pembelajaran terutama hasil penelitian diarahkan pada pembelajaran berbasis project real. Perlu kami sampaikan kepada Dirjen bahwa sudah beberapa dosen telah melakukannya. 3. Akan dilakukan kesepakatan atau MOA dengan industri dan asosiasi mitra masing-masing prodi atau jurusan bahwa dosen atau instruktur dari industri mengajar minimal 50 jam per semester. Perlu kami sampaikan kepada Dirjen bahwa beberapa dosen atau instruktur industri dan asosiasi telah mengajar di masing-masing prodi atau jurusan, bahkan ada yang melebihi 50 jam per semester. 4. Magang atau praktek kerja di industri akan kita rancang minimal 1 semester untuk semua prodi. Perlu kami sampaikan bahwa selama ini telah dilakukan magang atau praktek kerja di industri hanya bervariasi. Masing-masing prodi atau jurusan, ada yang 1 semester, ada yang 3 bulan dan ada yang 4 bulan. 5.
Sertifikasi kompetensi dosen dan mahasiswa harus sesuai dengan standar dan kebutuhan industri. Kalau perlu, dunia industri atau asosiasi yang melakukan sertifikasi kepada dosen dan mahasiswa. 6. Akan kita lakukan, semua dosen melakukan dan mendapatkan update teknologi dan pelatihan dari industri. 7. Ke depan kita akan upayakan semua riset terapan dilakukan oleh dosen, bahkan PLP, mendukung teaching factory dalam rangka merealisasikan konsep link and match. 8. Kita akan bicarakan pelan-pelan bersama IDUKA terkait komitmen serapan lulusan. Perlu juga kami sampaikan kepada Pak Dirjen bahwa beberapa kegiatan sedang dilaksanakan sekarang di Politeknik Negeri Balikpapan. Antara lain, 1. Sedang dilaksanakan kegiatan pendampingan 6 SMK unggul di 2 provinsi dan 3 kabupaten kota, yaitu SMK Negeri 1 Balikpapan, SMK Negeri 4 Balikpapan, SMK Negeri 6 Balikpapan, SMK Negeri 1 Tanah Grogot Kabupaten Pasir, dan SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 2 Singkawang Kalimantan Barat. 2. Sedang dilaksanakan kegiatan upgrade D3 ke D4 Prodi Perbankan dan Keuangan dan pemantapan D4 Prodi Akuntansi Perpajakan. 3. Rencana pengembangan program studi tahun 2021-2022 yaitu D4 atau S1 terapan program studi D4 Rekayasa Teknologi Manufaktur, D4 Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan, D4 Teknologi Rekayasa Telekomunikasi, dan D4 Teknologi Rekayasa Bangunan Air. Sebelum mengakhiri sambutan, mohon kiranya Bapak Dirjen dan Bapak yang mewakili Pak Wali Kota untuk memberikan sambutan. Sebagai penutup, perkenankan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah berkenan hadir pada hari ini. Dan kepada semua pihak yang hadir pada hari ini. Yang senantiasa mendukung atau memberikan dukungan baik moral maupun material kepada Poltekba. Akhirnya, marilah kita bulatkan tekad dan teguhkan niat untuk secara bersama-sama, secara maksimal, selalu membahu dalam memperkokoh Institusi Politeknik Negeri Balikpapan sehingga mampu berkontribusi maksimal dalam proses pendidikan dan pencerdasan seluruh anak bangsa serta dalam proses pembangunan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pada kita semua hikmah dan kebijaksanaan serta kekuatan dan kesabaran dalam upaya mencapai apa yang kita cita-citakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Direktur Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada Bapak Uwikan Sakarinto, ST, MSc, PhD, dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam hormat kepada Ibu dan Bapak semuanya. Perkenankan saya menyebutkan beberapa yang ingin kita sampaikan untuk kita hormati bersama. Yang pertama tentunya adalah Bapak Ketua Senat dan seluruh jajarannya, Senat Politeknik Negeri Balikpapan, kemudian Bapak Direktur Poltekba beserta seluruh jajarannya dan para dosen yang saya hormati. Di sini ada tamu, ya tamu istimewa
juga teman baik saya juga, Bapak Rektor Universitas Balikpapan. Terima kasih Prof. Serati atas kehadirannya. Kemarin kita juga baru wisuda Universitas Balikpapan. Kemudian terhormat juga Bapak Wali Kota atau yang mewakili seluruh mitra, industri, perusahaan, stakeholder, Poltekba. Mungkin ada beberapa yang bisa saya sebutkan, Bank Indonesia, anak perusahaan Pelindo 4, PT Equiport, Inti Indonesia, PT Petrosi, United Tractor, Komatsu, Universal Tekno Rekayasa, dan terutama yang kami banggakan, kita banggakan semuanya yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa ini, yaitu adik-adik wisudawan dan wisudawati Politeknik Negeri Balikpapan. Dan jangan lupa orang tua, ibu, bapak, wali, adik-adik semuanya yang saya sangat hormati, yang pagi ini tentunya sangat berbahagia, semakin membuncah harapan dulu sekitar berapa belas tahun yang lalu atau berapa puluh tahun yang lalu melahirkan adik-adik semuanya dengan cita-cita yang setinggi langit, semulia-mulianya. Tak lain tak bukan adalah untuk membanggakan mereka yang melahirkan dan membesarkan adik-adik semuanya. Tak lain tak bukan adalah membuat mereka bahagia karena adik-adik semua saat ini akan memiliki kesempatan untuk mendharma baktikan, apa itu? Membahagiakan orang lain. Inti dari hidup itu kan membahagiakan orang lain. Senang orang lain bahagia, susah melihat orang lain sedih. Dalam apa? Dengan kompetensi adik-adik semuanya. Tadi ada berapa, mungkin boleh nggak ini saya nge-vlog sebentar ya. Bukan nge-vlog sih, tapi memvideo. Mohon yang tadi IPK-nya tertinggi bisa berdiri semua ya. Coba yang IPK tertinggi yang 3,9 berapa tadi? 3,93 yang sana coba berdiri semuanya. Seluruh yang IPK tertinggi, tepuk tangan dong semuanya untuk IPK tertinggi. Tapi kok sepertinya proporsinya cowoknya berapa ini? 1, 2. Sisanya wanita. Tepuk tangan untuk wanita Indonesia. Satu hari setelah Sumpah Pemuda, ternyata pemudi-pemudi Indonesia secara proporsional hari ini meraih IPK lebih tinggi daripada para pemudanya ya. Baik, untuk pemudanya ingat jangan sampai kalah ya berikutnya. Poin saya gini, terima kasih duduk kembali, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk the best IPK di masing-masing prodi. Poin saya begini adik-adik semua, kompetensi itu yang akan membuat adik-adik apakah hidupnya akan landai gitu-gitu saja atau pesat ke atas. Kompetensi. Kalau adik-adik merasakan bahwa ya dengan IPK yang sangat tinggi itu akan membuat probability sukses membesar di atas kertas, itu pasti. Itu jelas pasti. Apalagi kalau IPK-nya bukan 3, sedikit tetapi sedikit, 3. Sekarang nggak ada lagi ya mestinya IPK sedikit, 3 di zaman sekarang. Tapi kalau IPK-nya nggak tinggi, maka probability untuk ditelepon perusahaan ketika nanti wawancara dunia kerja itu pasti di belakang. Sudah pasti perusahaan akan memilih yang IPK-nya mungkin lebih firm. Tapi ingat, tidak hanya IPK ya yang dilihat ya, pasti CV, pengalaman itu akan dilihat. Tapi poinnya gini, IPK adalah suatu bentuk capaian yang menggambarkan adik-adik itu daya juangnya seperti apa untuk mengemban tanggung jawab dan komitmen untuk mencapai level tertentu. Itu yang dibaca perusahaan. Oke. Tapi kembali ke kompetensi. Kompetensi itu adalah fungsi perkalian. Soft skills dikalikan karakter, dikalikan hard skills. Kalau IPK itu tidak mencerminkan ketiga komponen ini jangan sampai ya. Tadi kan disampaikan oleh Pak Direktur, pembelajaran lebih project based learning, ya kan, lebih banyak soft skills dan sebagainya. Kurikulum dirubah. Nah, saya kembali lagi ke kompetensi yang akan membuat adik-adik itu akan melejit tinggi atau begitu aja landai seperti di gambar tadi itu. Coba gambarnya tadi.
ternyata soft skills dan karakter. Jadi prakteknya nanti IPK akan bermanfaat ketika akan memanggil wawancara dunia kerja. Tapi sejak wawancara dunia kerja pun kalau diterima dan lanjut sampai adik-adik bekerja di situ, yang akan membedakan adik-adik itu apakah landai begitu-begitu saja atau melejit tinggi, ternyata menurut survei itu soft skills dan karakter. IPK akan masuk ke laci. Jadi kalau nanti adik-adik setelah dipanggil wawancara dan mungkin bekerja, yang akan membuktikan adik-adik akan melejit itu lebih pada kemampuan komunikasi, kemampuan memimpin atau leadership, kemampuan mencari solusi atau problem solving skills, kemampuan presentasi, kemampuan marketing bahkan, kemampuan negosiasi, kemampuan mendengarkan orang lain bicara, kemudian mengekstrak apa substansi dari pembicaraan sehingga terjadilah komunikasi yang sangat baik dan positif. Kemampuan to be able to perform in English, that works out. Critical thinking, kreativitas, dan digital literasi dan digital skills. Itu yang ada di daftar itu yang akan membedakan panahnya pesat ke atas atau kalau enggak ya landai gitu aja. Jadi kalau nanti komunikasinya bingung, tidak bisa bekerja sama, kemampuan memimpinnya rendah, ya berat. Mas Menteri tanya ke saya, ketika mau, ayo kita bangun pendidikan vokasi Indonesia ya, dulu, Mas Menteri nggak pernah nanya, berapa IPK Mas Wikan, itu nggak pernah nanya. Tapi waktu jadi dekan vokasi UGM, ya pada saat itu masih jadi dekan vokasi UGM ya, Mas Wikan udah bikin perubahan apa, terobosan apa, dan bagaimana program perubahan itu bisa diterima bersama-sama untuk seluruh sivitas vokasi UGM bergerak bersama. Jadi lebih pada soft skill dan leadership. Tapi itu masih belum ya, karakter itu even more important. Almarhum bapak saya selalu menyampaikan kepada saya, ketika masih hidup beliau, kan wong urip kuwi nomor siji jujur, itu dalam bahasa Jawa ya. Kan orang itu di dalam hidup nomor satu adalah jujur. Artinya apa? Kejujuran, integritas. Kejujuran, integritas, komitmen untuk menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat itu mahal. Dan dari seluruh perusahaan yang saya diskusikan, ternyata kalau dulu perusahaan itu menganggap hard skills 80%, soft skills, karakter 20%, sekarang dibalik. Mereka jauh lebih happy untuk bertemu, mendapatkan SDM yang 80% confirm dulu soft skills dan karakternya, baru hard skills. Tapi coba dilihat tadi yang paling kiri. Kompetensi itu kan ada soft skills, ada karakter, dan ada hard skills. Monggo Pak, silakan duduk Pak. Ya. Dari industri ya. Terima kasih Pak dari industri yang telah berkenan hadir. Nah itu fungsi perkalian adik-adik. Jadi kalau sampai berpikir, mungkin coba ke komplain industri ya. Sekarang coba kita lihat komplain industri. Kita lihat komplain industri terhadap lulusan. Kita lihat komplain industri pada lulusan. Industri itu komplain 4 hal ya. 1, kurang tahan tekanan dunia kerja. Komplain terhadap SDM lulusan perguruan tinggi kita. Itu campur, ini campur, enggak cuma vokasi, akademik juga. 1 yang paling kiri atas, kurang tahan tekanan dunia kerja. 2, komunikasi lisan dan tertulis dikeluhkan. Yang keempat, kurang dapat bekerja sama dalam tim. Yang ketiga, yang keempat, kurang inisiatif dan mudah bosan. Semuanya komplainnya adalah soft skills dan karakter. Enggak ada industri yang komplain hard skills. Sekali lagi, apakah hard skill enggak penting? Hard skill juga penting.
Tapi yang menjadi platform yang diinginkan oleh industri untuk SDM kita, nomor satu lebih pada karakter kebekerjaan, komitmen belajar mandiri sepanjang masa, komitmen bekerja keras, kemampuan soft skills, leadership, teamwork, dan semuanya. Itu platform dan ini akan last forever. Hard skills akan on top di atasnya. Kalau ini tidak ada, hard skill nggak akan tumbuh. Karena hard skill, technical skills itu terus berubah sepanjang masa. Kalau kalian merasa technical skills itu sudah cukup di tahun ini, mungkin 2 tahun lagi sudah obsolete, sudah berubah. Nah, yang akan terus long lasting itu soft skills dan karakter. Nah, adik-adik, itu poin pertama saya, kompetensi, bukan sekedar ijazah. Oke lah, IPK itu akan menjadi adik-adik lebih diperhatikan industri, tetapi IPK-nya 3,5 misalnya atau 3,6. Tetapi adik-adik tidak mampu berkomunikasi, teamwork-nya kurang, harus dituntun, gini-gini gak punya inisiatif, kemampuan berkomunikasi lisan tertulisnya lemah, daya juang, daya tahannya, komitmennya untuk bekerja dengan komitmen tinggi itu juga rendah, ya industri juga nggak akan happy, IPK itu nggak akan berfungsi sama sekali. Tapi IPK memang menunjukkan kompetensi adik-adik, tapi kalau kompetensi itu tidak di deliver menjadi kenyataan, ya industri ya cuman bekerja dengan IPK kan nggak juga. Nah, itu yang pertama adik-adik ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, selamat adik-adik telah lulus, tapi ini adalah lebih pada kehidupan baru dimulai. You just start your life. Jangan berpikir adik-adik mencapai sesuatu. Iya sih, minimal bisa pakai toga, foto-foto, update Instagram, atau mungkin nanti TikTokan gitu yang gini-gini pakai toga, saya nggak tahu ya. Gini itu. Saya nggak tahu. Okay, it's going to be a moment of your life, that the day, it's going to be your kind of unforgettable day in your life. Because today you've been graduated di salah satu Poltek terbaik di Indonesia, yaitu Poltekba. Okay, that's kind of okay. Tapi mohon dipahami, kehidupan nyata is about to start. Dan itu completely different. Mungkin karena politeknik ya, pasti sudah merasakan magang. Oke, it's fine. Magang itu adik-adik sudah merasakan kehidupan nyata dalam status mahasiswa magang. Kemudian project based learning tadi disampaikan oleh Pak Direktur. Oke, tetapi saya ingin menyampaikan kehidupan nyata nanti sesuatu yang jauh mungkin lebih kejam. Tapi tetap manis, banyak manisnya, tenang aja. Kalau ketika masih mahasiswa, dapat PR, dapat tugas dari dosen, terus kemudian adik-adik capek gitu ya, lagi nggak mood gitu, lagi mager gitu, atau mungkin sibuk push rank, Mobile Legend, PUBG dan sebagainya, apa itu? Saya juga nggak tahu itu. Atau terlena nonton drakor nggak berhenti gitu ya. Ada yang nonton Sio Dalmi 6 dosan di sini ada? Wah, itu langsung angkat tangan. Itu startup tuh, calon pengusaha berarti itu nonton Sio Dalmi 6 dosan. Ada yang nonton Captain Ri, Yonseri, Crash Landing on You, angkat tangan lagi itu Mas ya. Kayaknya kapan belajarnya bisa lulus tapi nonton drakor terus ya. Atau nonton Squid Games, nonton juga ternyata. Terus kemudian ini simulasi ya, kemudian adik-adik nggak berhasil mengerjakan tugas, terus dikumpulkan tugasnya membuat dosennya kecewa. Apa hukumannya? Punishment-nya kan paling adik-adik dapat C gitu aja, atau C minus gitu ya, sesadis-sadisnya dosen zaman sekarang itu C minus. Kalau D itu kayaknya sudah jarang, apalagi E. Tapi kalau zaman kita dulu nilai E itu bertebaran di mana-mana ya. Sekarang masih zaman sekarang itu lebih agak termanjakan nilai dosen-dosen yang nggak tegaan. Itu punishment adik-adik. Nah, kalau itu adik-adik lakukan dengan karakter, komitmen seperti itu, levelnya di dunia kerja, besoknya nggak mungkin
atasan Anda bilang, ya udah deh, saya kasih nilai kecil aja ya. Oh, enggak, mungkin minggu depan udah diganti adik udah. Atau dicatat ini nggak akan naik levelnya. Jadi adik-adik, project based learning yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur untuk merubah kurikulum, soft skill karakter, itu kita dorong, ini tepuk tangan untuk Pak Direktur dan jajarannya ya, karena tadi yang disampaikan semuanya itu exactly what yang saya akan sampaikan di sini, jadi saya nggak akan sampaikan lagi. Kurikulum diapain, project based learning, praktisi mengajar 50 jam per semester per prodi, semua kan disampaikan semua tadi, magang semuanya, jadi saya nggak akan saya sampaikan. Itu tujuannya adalah untuk memastikan adik-adik itu lengkap kompetensinya, soft skills, karakter, dan ini hard skills. Oke adik-adik ya, itu poin kedua. Jadi saya kembali ke poin ke-0. Apa value adik-adik lahir dan dibesarkan oleh orang tua tercinta Anda, dan saat ini orang tua tercinta Anda menonton adik-adik di wisuda untuk menatap kehidupan yang lebih hebat lagi masa depan. Saya kasihkan itu, 1, kompetensi, 2, ingat bahwa adik-adik sudah akan mandiri dan tidak ada lagi pengampunan kalau tidak bisa perform. Ya. Dan saya berharap adik-adik akan segera juga tidak hanya bekerja, tetapi menjadi wirausaha atau mungkin melanjutkan studi ke luar negeri. Ya, atau ke dalam negeri juga nggak apa-apa deh. Bisa aja BMW kan tadi, B bekerja, M melanjutkan studi, atau W wirausaha. Wirausaha itu justru kita lebih harapkan. Nah, yang ketiga, mungkin saya akan pendekkan saja karena waktunya tidak cukup panjang. Sekali lagi untuk membahagiakan orang tua adik-adik semuanya ya. Setelah nanti adik-adik bekerja, adik-adik akan melihat kenyataan. Dan pada saat itu, value adik-adik akan naik. Karena adik-adik akan bertemu orang-orang hebat lebih banyak lagi. Adik-adik akan bertemu orang-orang yang mungkin bikin mangkel, bikin males, ya, itu akan ketemu. Adik-adik akan bertemu dengan segala macam. Adik-adik akan melihat bahwa perubahan itu terjadi cepat gitu ya. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Adik-adik mungkin gampang. Enggak Pak, saya nggak akan tertinggal oleh perubahan. Tapi gampang diucapkan. Coba sekarang. Misalnya ya, apakah semuanya ini sudah mahir di dalam digital branding? Bisa ya, bisa tidak. Digital branding itu tidak hanya bermedsos, Instagram, TikTok, YouTube, dan sebagainya ya. Tetapi bagaimana memanfaatkan teknologi itu untuk mencapai sesuatu yang tinggi. TikTok, Instagram, YouTube itu alat. Di tangan orang yang kreatif itu akan menjadi satu kekuatan besar. Di tangan orang yang biasa aja ya mungkin hanya untuk cuma ngelihat-ngelihat konten aja gitu. Atau bikin konten yang mungkin happy-happy, fun-fun, tetapi ya tidak memunculkan perubahan. Disitulah entrepreneurship adik-adik akan dihitung, akan diuji. Satu itu, melek digital. Apakah adik-adik sudah mahir di dalam e-commerce? Apakah adik-adik mungkin ya sudah paham itu cryptocurrency atau bitcoin atau apa-apa dan sebagainya itu? Dimana kayak ini kalau saya kasih contoh ya, yang sudah pernah beli Bitcoin ada nggak di sini ya? Yang pernah beli Bitcoin atau cryptocurrency? Ya saya cuma memberikan ilustrasi. Bitcoin ya, ini contohnya Bitcoin, karena koin itu banyak koin ya. Bitcoin itu 12 tahun yang lalu 10.000 Bitcoin bisa beli 1 pizza di Amerika. 10.000 Bitcoin bisa untuk membeli 1 pizza di sebuah restoran kecil di Amerika. Berarti bisa dibayangkan kan dulu berapa Bitcoin itu. Sekarang 1 Bitcoin berapa? 800 juta rupiah. Hanya dalam waktu 10-an tahun. Yang nggak tahu mungkin ada tidak berminat melakukannya nggak masalah. Tapi tahulah ini fenomena terjadi satu lompatan besar. Kalau dulu perusahaan ojek harus punya motor dan motor baru bisa bikin perusahaan ojek. Mas Nadiem bisa membuktikan tanpa capital, tanpa aset dia bisa membangun satu perusahaan ojek terbesar di Indonesia, bahkan mungkin di Asia Tenggara. Ya kan? Ini teknologi, kreativitas.
Dan seorang Nadiem Makarim tidak hanya dia ahli ekonomi karena dia MBA kan, dia juga ahli teknologi. Artinya apa? Satu disiplin ilmu yang adik kuasai, it's not enough. Manusia zaman sekarang itu memerlukan 2 atau 3 disiplin ilmu untuk dipraktekkan. Dan salah satunya pasti soft skill leadership. Jadi kalau adik-adik itu orang teknik, harus ada soft skill leadership-nya, serta harus ada mungkin digital ability-nya. Itu mungkin baru bisa survive ya. Jadi kalau hanya mengandalkan satu disiplin ilmu, ya mungkin diterima kerja tetapi ya landai gitu. Agak landai mungkin, naik tapi agak landai. Jadi kalau mau pesat, mau jadi pemimpin, lebih ke soft skill, keberanian mengambil risiko, keberanian untuk berentrepreneurship. Yang keempat mungkin saya akan sampaikan terima kasih kepada Poltekba atas capaian-capaiannya. Hari kemarin kita meresmikan gedung serbaguna di Poltekba yang bentuknya mirip stadion Amsterdam Arena gitu ya. Atau mungkin mirip Old Trafford kecil gitu ya. Enggak, Old Trafford itu kotak soalnya ya. Old Trafford itu bundar atau kotak ya? Ada kotaknya ya. Kalau yang full bundar itu stadionnya Bayern Munchen ya. Oh iya, perkenalkan nama saya Wikan, sekarang menjabat sebagai Dirjen Vokasi, membantu Mas Menteri untuk mengelola seluruh kampus vokasi se-Indonesia, seluruh SMK se-Indonesia, dan seluruh lembaga kursus pelatihan se-Indonesia ya. Ada 14.000 SMK, ada 17.000 lembaga kursus pelatihan, dan ada 2.000-an kampus. Uniba juga memiliki diploma K3, jadi ya Uniba juga ada relasi dengan saya. Saya dulu masuk UGM tahun 93. Adik-adik ada di mana waktu itu ya? Mungkin direncanakan aja belum ya. 93 saya masuk D3 Teknik Mesin UGM. Ya. Mestinya bisa menebak ya kenapa saya masuk D3 Teknik Mesin UGM, karena saya gagal masuk S1 Teknik Mesin. Jadi saya gagal UMPTN gitu, tahun 93. Jadi saya terpaksa masuk D3 gitu. Stres, enggak passion, niatnya masuk S1 waktu itu ya. Tahun pertama bukannya saya semangat kuliah D3, saya semangat ikut bimbel lagi untuk UMPTN tahun kedua. Otomatis IPK saya ya bukannya 3, sedikit tetapi sedikit, 3.